Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kanadata, berjumpa lagi dengan saya. Pada video ini saya akan membahas mengenai 5 kesalahan fatal ketika menggunakan uji T. Ini adalah beberapa hal yang sering saya jumpai ya berdasarkan pengalaman mengenai beberapa kesalahan ya atau 5 kesalahan ketika menggunakan uji T. Jadi setelah teman-teman sobat menonton video ini dapat menghindari kesalahan umum yang sering dilakukan oleh mahasiswa ataupun peneliti pemula. Jadi yang pertama adalah kita perlu mereview kembali data. Ini karena ini adalah hal yang penting. Dari keberadaan data ini, tentunya kita mengharapkan kesimpulan dari hasil penelitian kita adalah robust, valid ya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi yang pertama, ini ada beberapa yang melakukan salah pilih jenis uji. Tentunya teman-teman pernah mendengar bahwa uji T itu terbagi menjadi dua. Ada uji T untuk sampel berpasangan atau paired sample t-test, dan ada juga uji T sampel saling bebas atau independent sampel t-test. Kedua uji ini sama-sama ingin menguji perbedaan rata-rata dari dua kelompok sampel. Namun ada perbedaan. Ya, jadi teman-teman jangan sampai salah memilih ya. Jadi ada kesalahan ketika teman-teman memakai independent sample t-test atau uji tes sampel independen untuk menguji pretest dan post-test. Misalkan contoh kita ingin melihat bagaimana perbedaan produksi ya, perbedaan produksi padi sebelum dan setelah dilakukan intervensi teknologi baru misalkan seperti itu. Jadi kita lakukan sebelum teknologi diterapkan atau pre-test dan kita lakukan post-test setelah teknologi diterapkan. Berapa produksinya? Misalkan seperti itu. Namun ketika kita menggunakan pre-test dan post-test seperti itu, menggunakan uji independen t-test itu keliru ya. Karena untuk pre-test dan post-test kita seharusnya gunakan uji T yang sampel berpasangan atau paired sample t-test. Itu yang pertama yang harus teman-teman pahami. Kemudian yang kedua, mengabaikan asumsi normalitas. Jadi teman-teman, bahwa ketika kita memilih menggunakan uji T ya, baik tadi uji T sampel berpasangan atau uji T independen, keduanya harus memenuhi uji asumsi normalitas. Apa itu uji asumsi normalitas? Uji asumsi normalitas merupakan uji asumsi yang dipersyaratkan bahwa data yang kita gunakan atau yang kita uji itu terdistribusi normal. Jadi kalau kita gambarkan itu mirip lonceng gitu ya, terdistribusi normal. Seperti itu. Nah, banyak juga yang melakukan pengujian. Misalkan sampelnya sangat kecil, kurang dari 30, misalkan cuma 15, tidak mengecek asumsi normalitas, langsung saja dilakukan uji T. Memang keluar hasilnya, cuman kita harus memastikan itu bisa menimbulkan bias kalau tidak memenuhi uji asumsi normalitas dan tidak memilih uji yang tepat. Seperti itu ya. Jadi pastikan yang kedua itu lakukan uji normalitas. Jadi masih banyak yang mengabaikan uji asumsi normalitas ini. Padahal ini di buku teori juga disebutkan bahwa ini merupakan asumsi prasyarat yang harus kita penuhi. Seperti itu ya. Selanjutnya mengabaikan asumsi homogenitas. Apa itu si homogenitas? Jadi kalau kita teman-teman peneliti atau mahasiswa yang sering menggunakan uji ANOVA tentu pernah mendengar atau pernah melakukan sendiri ya uji homogenitas. Jadi memastikan bahwa varian kedua kelompok itu berbeda, jauh berbeda ya. Jadi untuk memastikan itu. Nah, jadi untuk memastikan bahwa datanya itu memenuhi asumsi homogen. Pada intinya itu ya. Kalau kalau bahasa mudahnya itu kita melakukan uji homogenitas untuk memastikan bahwa datanya homogen. Kalau datanya heterogen sudah pasti ya beda ngapain kita uji. Seperti itu ya. Atau gini,
Kalau misalkan varian kedua kelompok jauh berbeda atau tidak homogen, yang saya sebutkan tadi ini ya, tentunya ini akan mempengaruhi hasil analisis kita. Contoh begini, misalkan kalau kita ingin menguji produksi susu di koperasi A, koperasi B, koperasi C. Nah, tentu ini kan kedua kelompoknya berdekatan atau homogen datanya. Jadi dengan perlakuan yang sama, misalkan seperti itu. Nah, kemudian kalau kita membandingkan yang tidak homogen, misalkan kayak contoh produksi padi, eh, datanya itu varietasnya berbeda-beda, seperti itu ya. Ada yang menggunakan Inpara, ada yang menggunakan IR64 dan seterusnya. Dan karakteristiknya, produksinya misalkan agak berbeda, itu bisa saja tidak memenuhi asumsi homogenitas. Makanya kita pastikan memenuhi homogenitas seperti itu ya. Jadi kita tentunya kan kalau kita ingin melihat kayak tadi ya, yang diuji kan misalkan kita menguji yang sama gitu ya. Perlaku, kita melihat efektivitas perlakuan misalkan introduksi teknologi baru pretest dan posttest, nah itu yang sama. Atau produksi padi di desa A, desa B, desa C dengan teknologi yang digunakan relatif sama. Nah, itu biasanya akan lolos uji asumsi homogenitas. Lalu yang ketiga, dipaksa pada data ordinal. Jadi teman-teman kalau di statistik itu kan ada 4 skala data ya. Ada skala data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, kalau kita menggunakan uji T pada skala data ordinal, misalkan kita yang berbasisnya scoring gitu ya, kayak menggunakan skala Likert, misalkan dari skala sangat setuju dan sampai sangat tidak setuju, dengan skala 1 sampai 5, ini adalah data ordinal. Kita tidak disarankan menggunakan uji T ya, karena ini tidak memenuhi asumsi normalitas data, gitu ya. Dan juga disarankan kan kalau kita menggunakan uji T itu minimal interval atau rasio skala datanya seperti itu. Jadi jangan dipaksa ya kalau datanya ordinal pakai uji T. Ada loh uji khusus untuk skala ordinal seperti itu ya, untuk uji beda. Nah, seperti itu ya. Jadi gunakan yang tepat ya, tidak dipaksakan seperti itu. Selanjutnya adalah hanya mementingkan nilai p-value. P-value itu sangat penting, betul. Kita bisa mengetahui apakah signifikan atau tidak perbedaannya. Kita lihatnya dari p-value. Tapi selain itu juga kita perlu melihat efek size-nya. Kemudian juga arahnya gitu ya. Apakah sesuai teori atau tidak? Signifikan iya, tapi kok bertentangan dengan teori. Seperti itu. Kemudian besarannya kok nggak sesuai kalau kita lihat perbedaannya. Nah, kalau misalkan signifikan kita lihat dulu di situ kan ada nilai rata-ratanya ya. Perbedaannya itu lebih tinggi atau lebih rendahnya kita ikutkan seperti itu ya. Jadi tidak hanya fokus pada p-value, tapi kita perlu memperhatikan efek size ya dan juga tadi eh, sign-nya ya, atau arahnya seperti itu. Nah, ini adalah 5 hal yang perlu kita review kembali ketika kita akan menggunakan uji T. Baik, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, sobat, silakan share pada teman yang lain. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa ya lagi di video edukasi berikutnya di kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.